Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Hadirin sidang jamaah diskusi interaktif online Ramadan Rumah Fikih Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bersua dalam rangka mengkaji ilmu ushul fiqh, di mana beberapa pertemuan yang lalu kita telah membahas konsep ilmu ushul fiqh, ya, pertemuan pertama. Kemudian beberapa pertemuan selanjutnya kita juga telah membahas ahkamul at-taklifi, ahkamul wad'i. Kemudian sampai kita ke dalil-dalil hukum, ya, dalil-dalil hukum syariah, di mana kita telah membahas hukum yang disepakati, dalil hukum yang disepakati yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dan kita juga telah membahas beberapa hukum yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu seperti syar'u man qablana, madhab sahabat, ya, beberapa pertemuan yang lalu. Dan pada pertemuan kali ini, insya Allah di pertemuan ke-10 ini, kita akan membahas dalil yang diperselisihkan oleh ulama selanjutnya, yaitu al-urf, atau biasa kita sebut dalam bahasa kita yaitu tradisi. Bagi jemaah sekalian yang dirahmati Allah yang baru bergabung pada pertemuan ke-10 ini, maka bisa menyaksikan pertemuan 1 sampai pertemuan 9 di 2 tempat, ya. Rekamannya terdapat di 2 tempat, rekaman pertemuan yang lalu. Yang pertama yaitu di website resmi Rumah Fikih Indonesia dengan mengunjungi www.rumahfikih.com/Ramadan. Kemudian di tempat selanjutnya bisa disaksikan rekamannya di kanal atau channel YouTube Rumah Fikih Indonesia. Di sana bukan hanya diskusi interaktif online Ramadan yang membahas usul fikih, bahkan para asatidz lainnya juga rekamannya sudah tersave dengan baik di channel Rumah Fikih Indonesia. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita melihat judul yang ada di background di sini, bahwa ternyata urf ini bisa menjadi dalil atau tradisi bisa menjadi dalil, itu tentu membuat kita penasaran, ya. Dan untuk mengobati rasa penasaran kita, maka saya sebagai host menyerahkan sepenuhnya kepada pemateri kita Ustadz Isnan Ansori LCMAG. Fa'alal Ustadz falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ahyikum bi tahiyatil Islam wa tahiyatuhu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal pada kesempatan di sore hari ini, pada hari yang ke-28 Ramadan, kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa kembali bertemu dalam kajian virtual, ya, di diskusi interaktif online Ramadan bersama dengan Rumah Fikih Indonesia. Dan insya Allah pada kesempatan di sore hari ini kita akan melanjutkan kajian atas ilmu usul fikih, yang kita sama-sama berharap mudah-mudahan setiap program kajian dialog ini terhitung sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita bertafaqquh fiddin, dan juga sebagai sarana untuk kita bisa mengisi Ramadan dengan kebaikan-kebaikan pada tahun atau pada bulan Ramadan tahun ini. Bapak Ibu yang bukan Allah SWT dan rekan-rekan dari Rumah Fikih yang berbahagia, yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Lukman, insyaallah kita akan bahas hari ini masih terkait dengan dalil syariah, ya. Masih terkait dengan bab yang kedua dari bab atau dari 4 bab
dalam ilmu usul fikih, yaitu seputar dalil syar'i. Dan juga hari ini kita akan membahas dalil syar'i yang nakli terakhir. Ya. Jadi ini yaitu dalil uruf atau biasa kita terjemahkan dengan tradisi. Meskipun sebenarnya nanti juga antara istilah uruf dan tradisi ini ada titik perbedaannya sebenarnya. Ya. Tapi biasanya sih diterjemahkan dengan tradisi ya. Jadi kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat. Di mana Syekh Al-Bazuhaili di dalam kitab beliau Ushul Fiqh Al-Islami memasukkan dalil uruf ini sebagai bagian dari dalil nakli, ya, bukan dalil akli. Dan juga dalam buku yang saya tulis, ini termasuk dalil nakli yang terakhir. Jadi seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya bahwa dalil nakli itu ada 3 yang disepakati dan ada 3 yang diperselisihkan legitimasinya. Ya, yang disepakati adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Sedangkan yang diperselisihkan sudah kita bahas 2 yang lain, yaitu Syar'u man qablana dan mazhab sahabat. Nah, ini yang terakhir adalah dalil urf, yaitu dalil nakli yang terakhir. Dan insya Allah pada pertemuan besok kita akan masuk dalil akli yang mukhtalaf. Ya, dalil ijtihadi, dalil yang berdasarkan dari akal, tapi diperselisihkan juga oleh para ulama. Nah, sedangkan dalil akli yang sudah kita bahas dan disepakati adalah qiyas. Ya. Nah, itu satu-satunya dalil akli yang disepakati adalah qiyas. Sedangkan dalil nakli yang disepakati ada 3, dan dalil nakli yang diperselisihkan ada 3, sisanya adalah dalil akli. Ya. Baik. Nah, terkait dengan uruf ini sebagai dalil syar'i, sebenarnya uruf itu pada dasarnya bukan dalil ya. Hanya saja nanti para ulama menyebutnya sebagai bagian dari dalil syar'i ini tajawuzan. Tajawuzan itu artinya ya dia disebut sebagai dalil karena memang punya peran terhadap proses istinbat. Walaupun hakikatnya sebagai hakikat dia itu bukan dalil sebenarnya. Ya. Karena yang namanya urf atau tradisi itu kan pada dasarnya datang dari kebiasaan manusia. Dan kebiasaan manusia tidak bisa menghukumi perbuatan manusia itu sendiri gitu. Pada dasarnya kan seperti itu. Nah, tapi karena rupanya Al-Quran dan Sunnah mengikut sertakan tradisi manusia sebagai bagian dari pertimbangan untuk menetapkan hukum atas masalah-masalah baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka para ulama usul fikih seakan menyebutnya sebagai dalil tajawuzan. Tajawuzan maknanya adalah ya seperti itu, padahal hakikatnya bukan dalil. Nah, inilah yang tadi dipertanyakan oleh Ustaz Lukman, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan urf sebagai dalil? Padahal kan ya namanya tradisi bisa jadi datangnya dari orang kafir, gitu kan? Yang tradisi kan bersifat umum, gitu. Bisa datang dari orang Islam, bisa datang dari orang kafir. Tapi apakah kemudian gara-gara dia semata-mata tradisi bisa menjadi dalil juga secara utuh, gitu kan? Nah, maka hakikatnya seperti yang tadi saya sebutkan, hakikatnya dia tuh bukan dalil, tapi dimasukkan menjadi dalil karena memiliki peran untuk menjadi pertimbangan dalam proses istinbatul ahkam. Ya. Nah, maka ini secara umum ya garis besarnya lah untuk kita memahami apa yang dimaksud dengan uruf atau tradisi sebagai dalil syar'i di antara dalil syar'i yang lainnya. Tapi seperti biasa Ustaz Lukman, kita akan menggunakan alat bantu PowerPoint untuk memahami setiap hal terkait dengan uruf ya sebagai pembahasan dalil syar'i dalam ilmu usul fikih dan juga tentunya kasus-kasus yang bisa kita jadikan sebagai alat untuk mempermudah pemahaman ya, agar kemudian kasus-kasus fikih ini juga atau biar pembahasan usul fikih ini secara teoritis tidak kosong dari membuahkan hasil dalam ilmu fikih gitu ya. Baik. Jadi dalil uruf ini pertama yang akan kita pahami adalah pengertiannya, ya, sekaligus hakikatnya dan juga klasifikasinya. Nah, dari sisi pengertian, para ulama usul fikih, misalnya seperti Syekh Abdullah bin Yusuf Al-Anzi dalam kitabnya Taisir Ilmi Usul Fiqh, mendefinisikan al-urfu ya dalam kerangka dalil syar'i di dalam ilmu usul fikih sebagai ma'alifahun nasu wa'taduhu minal aqwali wal af'al. Ma'alifahun nas. Ma itu isim mausul yang bermakna umum ya, setiap sesuatu yang alifahun nas, yang biasa dilakukan oleh manusia, yang manusia sudah biasa berinteraksi dengan sesuatu tersebut. Makanya kita biasanya kalau kalau kita misalnya ingin menjinakkan hewan yang liar, itu kan
namanya disebut dengan taklif gitu ya. Dan di antara orang yang bisa menerima zakat adalah non-muslim yang ingin ditarik hatinya kepada Islam, disebut dengan mu'allaf. Gitu kan. Jadi kata alifa itu artinya sesuatu yang memang manusia sudah bisa berinteraksi, sudah bisa ya kalau istilahnya presiden hari ini mungkin kita sebut sudah bisa berdamai dengan virus corona. Gitu ya. Jadi tradisi itu ya, atau apa yang kemudian manusia bisa berdamai dengannya, atau manusia bisa tidak terlepas dari sesuatu itu, nah ini yang disebut dengan apa namanya uruf. Ya. Jadi apa yang manusia senantiasa membiasakan diri untuk melakukannya. Wa'taduhu, dan juga ya senantiasa diulang-ulang. I'tada itu berasal dari kata ada, sesuatu yang berulang-ulang. Makanya hari raya Idul Fitri disebut dengan Id karena setiap tahunnya berulang-ulang. Ya. Nah, jadi ini uruf itu sesuatu yang sudah biasa dilakukan manusia dan juga proses prakteknya ini dilakukan secara berulang-ulang. Nah, wujudnya minal aqwali wal af'al. Bisa wujudnya dalam bentuk perkataan, bisa juga dalam bentuk perbuatan. Nah, jadi intinya uruf ya sebagai suatu dalil dalam ilmu usul fikih adalah hal-hal yang sudah hidup di tengah manusia, yang manusia sudah biasa melakukannya dari ucapan ataupun dari perbuatan. Nah, ini dari sisi definisinya seperti itu. Ya, makanya kemudian sering kita sebut dengan istilah adat istiadat atau tradisi. Ya. Nah, tetapi yang perlu kita pahami adalah rupanya istilah uruf ini di dalam ilmu usul fikih juga dikaitkan dengan beberapa istilah. Ya, jadi uruf ini dikaitkan dengan istilah adah. Ya, dan kemudian dalam bahasa kita jadi adat istiadat. Bahkan ada sebagian ulama juga mengkaitkan uruf dengan ijma. Padahal antara istilah-istilah ini sebenarnya ada titik perbedaan. Ya, walaupun titik kesamaannya ya sesuatu yang dilakukan atas dasar kesepakatan. Tapi titik perbedaannya adalah uruf beda dengan adat dari sisi uruf itu hanya suatu kebiasaan yang dinilai baik. Sedangkan kalau adat istiadat bersifat umum, bisa sesuatu yang baik, bisa sesuatu yang buruk. Makanya dari kata uruf nanti akan kita kenal kata ma'ruf. Ma'ruf itu kan adalah sesuatu yang dipandang baik oleh manusia. Lawannya adalah munkar, ya kan? Nah, maka uruf ini hanya sebatas pada tradisi yang baik saja. Maka kalau misalnya di suatu masyarakat membiasakan atau ada suatu tradisi yang buruk dan itu dianggap buruk oleh fitrah misalnya atau oleh akal sehat, misalnya tradisi di masa jahiliyah kalau melahirkan anak perempuan kemudian dikubur, gitu kan, dalam soal buruj disebutkan itu. Nah, maka tradisi seperti ini tidak disebut uruf dalam istilah usul fikih gitu, tapi bisa disebut adat istiadat. Ya, atau misalnya kalau tradisi orang-orang dahulu kan kalau ingin mendapatkan kesuburan, ingin mendapatkan hujan, sampai dikorbankan ya wanita tercantik di kampungnya gitu kan, di raung ke laut misalnya. Nah, ini tradisi yang buruk karena hakikatnya manusia pasti seluruh manusia yang memiliki akal sehat akan menganggap membunuh manusia apapun alasannya ya, dalam arti alasan yang tidak dibenarkan itu pasti sesuatu yang tidak baik. Jadi adat istiadat bisa kita katakan lebih luas daripada uruf. Ya, karena adat istiadat bisa baik, bisa buruk. Tapi kalau uruf ini sesuatu manusia ya, ini kita catatannya manusia dulu, belum dikaitkan dengan syariat. Dinilai oleh manusia itu sesuatu yang baik. Apakah penilaiannya itu betul-betul berdasarkan argumentasi yang benar ataupun keliru gitu ya. Tapi intinya manusia menganggapnya itu adalah perbuatan yang baik. Nah, ini beda antara uruf dan adat istiadat. Nah, sedangkan kalau uruf dan ijma, perbedaannya adalah dari sisi kesepakatannya adalah dari bukan kesepakatan ya, istilah yang menyamakan antara uruf dan ijma adalah pada titik sesuatu yang disepakati. Ya. Tetapi perbedaannya ada pada bahwa ijma hanya kesepakatan yang di ulama saja. Tapi kalau uruf tidak disebutkan dari kalangan ulama. Nah, ini perbedaannya antara uruf dan ijma. Nah, jadi kalau ijma seperti yang sudah kita bahas terkait dengan dalil ijma itu hanya sebatas ulama saja. Maknanya masyarakat awam yang tidak sepakat ya nggak diakui. Gitu. Tapi kalau uruf maka dia bisa orang awam bahkan termasuk bisa ulama juga. Nah, ini perbedaan uruf dengan ijma. Tapi titik kesamaannya adalah uruf dan ijma berasal dari ittifaq, berasal dari suatu kesepakatan. Baik, ini dari sisi hakikat uruf ya, yang kita kaitkan dengan beberapa istilah yang memiliki kesamaan. Nah, kemudian dari sisi klasifikasinya, maka uruf bisa dibedakan menjadi dua, berdasarkan sifat
bisa juga dibedakan berdasarkan legitimasi syariat. Nah, legitimasi syariat inilah yang nanti akan kita kaitkan dengan uruf sebagai dalil, ya. Sebagaimana kita bahas juga mazhab sahabat kan juga ada beberapa bentuknya, ijma juga ada beberapa bentuknya. Nah, mana yang dilegitimasi oleh sifatnya, al-urfu dibedakan oleh para ulama menjadi 3. Pertama adalah berdasarkan ruang lingkupnya, berdasarkan ruang lingkupnya dibagi menjadi 2, ada urfun am, ada urfun khas. Ada uruf yang dia berlaku pada seluruh manusia. Gitu ya, berlaku seluruh manusia tanpa ada batasan-batasan negara, sukuan, pokoknya semua manusia menganggapnya, misalnya seperti berbakti kepada orang tua, ya semua manusia menganggap itu urfun yang baik gitu kan, nggak ada yang menganggap dalam tradisi tertentu tidak baik gitu ya. Atau pernikahan, ya ini kita tidak bicara dalam konteks agama, yang namanya menikah itu seluruh manusia menganggap sebagai sesuatu yang mentradisi, karena itu adalah bagian dari fitrah manusia untuk punya kecenderungan kepada lawan jenisnya gitu. Nah, jadi ini disebut dengan urfun am. Tapi ada juga urfun khas. Ya, urfun khas itu misalnya seperti istilah halal bihalal yang hanya ada di Indonesia atau di Nusantara, ya termasuk Asia Tenggara mungkin. Gitu. Ya kalau kita datang ke Timur Tengah, mereka malah nggak paham apa itu maksud halal bihalal. Jadi ini hanya uruf yang sifatnya pada wilayah atau pada ras atau suku tertentu. Itu urfun khas. Kemudian ada juga urfun qauli dan fi'li. Nah, kalau urfun qauli itu adalah asal dari ucapan. Ya, ucapan misalnya ya ucapan tertentu yang dia menjadi mentradisi. Nanti akan kita contohkan lah ya. Nah, sedangkan kalau untuk fi'li berasal dari perbuatan. Misalnya tradisi-tradisi pernikahan, ada tradisi Jawa, tradisi Sumatera. Nah, itu sifatnya fi'li. Nah, ini juga dari sisi bentuk. Kemudian yang terakhir ada yang sabit, ada yang mudharid, ya. Ada yang urfun sabit itu artinya apa namanya dia tetap tidak berubah, gitu ya. Tapi ada juga apa namanya yang sifatnya bisa berubah. Nah, artinya tergantung juga perkembangan manusianya, maka juga akan bisa kemungkinan berubah. Ini dari sisi sifatnya. Ya, nanti juga dari ketiga hal ini dari jumlah menjadi 6, maka akan ada hukum-hukum tertentu. Nah, sedangkan kalau dari sisi legitimasi syariatnya, maka uruf bisa dibedakan menjadi 3. Pertama adalah urfun sahih, kedua urfun fasid, dan yang ketiga urfun mursal. Nah, kalau urfun sahih itu maksudnya adalah tradisi yang sudah ada di sebelum masa Islam, tapi kemudian dilegitimasi oleh Islam. Tentu kalau untuk urfun sahih ini kita tidak lagi sebut sebagai uruf, itu sudah menjadi syariat, ya. Misalnya, ya sudah tidak lagi kita sebut sebagai dalil. Tidak lagi kita sebut sebagai dalil uruf, tapi sudah menjadi Al-Quran atau jadi sunnah kalau dilegitimasi oleh Al-Quran dan sunnah. Misalnya ya seperti tradisi uruf zihar, misalnya kan zihar, ila, itu kan tradisi-tradisi dalam perceraian yang sudah ada di masa sebelum Islam. Lalu kemudian masih diberlakukan dan ditambahkan dengan hukum-hukum baru yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Nah, itu uruf seperti ini maka dia dikategorikan uruf sahih tapi sudah masuk dalam wilayah syariat. Nanti kita tidak lagi sebut sebagai uruf, tapi kita sebut sebagai Al-Quran atau sebagai sunnah. Walaupun cara memahaminya tentu akan dikembalikan dengan konteks di mana turunnya syariat tersebut. Gitu ya. Nah, ini urfun sahih. Sedangkan kalau urfun fasid, ini kebalikannya. Tradisi yang sudah ada sebelum Islam, tapi kemudian Islam menghapusnya, mendeletnya, menafikannya. Misalnya seperti tradisi tabanni, yaitu nisbatul walad li ghairi abihi. Ya, misalnya tradisi menasabkan seseorang kepada selain ayahnya. Itu dalam istilah tradisi Arab namanya disebut tabani. Bahkan Rasulullah pernah melakukannya kan, menasabkan Zaid bin Harithah kepada Nabi Muhammad SAW hingga turunlah surat saya lupa surah Al-Ahzab atau surah An-Nur ya, yang kemudian menghapus ketentuan masalah tabani ini. Jadi dia tradisi yang kemudian dianggap fasid, tidak lagi berlaku dalam ajaran Islam. Nah, yang menjadi perbedaan para ulama adalah urfun mursal. Nah, urfun mursal ini artinya tradisi yang bisa jadi berlaku sebelum Islam, tapi tidak diberikan penilaian oleh Islam. Atau malah kebanyakan berlakunya setelah Islam. Bukan setelah Islam itu maksud saya setelah turunnya Al-Quran dan Sunnah selesai dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tentu kan yang namanya tradisi akan terus ada di tengah masyarakat kan. Nah, setelah wafatnya Nabi, Al-Quran dan Sunnah sudah selesai. Tidak ada lagi turun. Tidak ada lagi penambahan teks Al-Quran dan Sunnah. Tetapi tradisi manusia tetap akan terus ada.
Nah, yang namanya tradisi-tradisi yang ada ini tadi, ketika misalnya tidak bertentangan secara langsung dengan Al-Quran dan Sunnah, atau tidak diakui secara eksplisit oleh Al-Quran dan Sunnah, maka dia kita sebut sebagai urfun mursal. Nah, urfun mursal inilah yang sebenarnya menjadi titik ikhtilafnya para ulama, apakah itu bisa dijadikan sebagai dalil untuk sebagai sandaran dalam menetapkan hukum atau tidak bisa. Jelas ya soalnya. Jadi titik perselisihannya ada pada urfun mursal. Berarti Ya, mursal ini merupakan kebiasaan yang baru di kalangan manusia. Ya, bisa baru, bisa juga sebelum masa Nabi sudah ada, tapi belum ada. Kita tidak menemukan penilaian langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Mirip seperti syar'u maqablana. Ya, jadi ada syar'u maqablana kan juga ada yang ada 3 bentuk kan. Nah, jadi dia bisa kemunculannya bisa di 2 kondisi. Sebelum Islam atau setelah Islam. Sebelum masa Rasulullah atau setelah wafatnya Rasulullah SAW. Tapi kebanyakan sih urfun mursal ini munculnya setelah wafat Rasulullah SAW. Gitu ya. Nah, ini yang menjadi perselisihan para ulama. Baik. Nah, sekarang kita akan bahas nih yang diperselisihkan ini kan. Nah, pertanyaannya seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebenarnya, apakah mursal ini adalah dalil? Ya, dan apa hubungannya dengan syariat? Syariat di sini maksudnya adalah Al-Quran dan Sunnah ya. Jadi syariat yang kita maksud adalah nas atau teks yang diwahyukan kepada Rasulullah berupa Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini apa hubungannya antara uruf dan syariat? Nah, jawabannya begini. Pertama adalah bahwa seperti yang tadi saya sampaikan awal, uruf itu pada hakikatnya bukan dalil. Pada hakikatnya bukan dalil. Tapi tajawuzan para ulama menganggapnya sebagai dalil. Kenapa? Alasannya kedua. Karena uruf bisa menjadi perkara yang dipertimbangkan dalam proses penggalian hukum syariah dari teks wahyu. Khususnya untuk teks wahyu Al-Quran dan Sunnah yang tidak memberikan penjelasan detail, tapi malah mengembalikannya kepada tradisi masyarakat, gitu kan? Nah, ketika kemudian syariat memberikan detail rincian pelaksanaannya kepada tradisi, tentu dengan catatan tidak melanggar aturan syariat. Nah, itulah yang kemudian dianggap oleh para ulama uruf seakan-akan sebagai dalil. Gitu. Jadi bukan berarti dia dalil dalam arti hakikatnya, gitu ya. Ya kalau misalnya dia dalil secara hakikat, apakah sudah ada orang yang mengumpulkan semua uruf manusia di dunia ini, gitu kan? Berapa banyak nanti uruf yang dibangun, akhirnya jadi faktor sendiri yang mengalahkan Al-Quran dan hadis nanti malah. Nah, tentu tidak seperti itu maksudnya, gitu ya. Akan terjadi kerancuan dalam beragama. Betul. Jadi akhirnya seakan-akan agama ini malah menyesuaikan dengan manusia, bukan manusia yang mengikuti agama gitu kan, tapi malah agama yang mengikuti manusia. Nah, inilah yang seringkali digencarkan oleh kalangan yang ingin merusak Islam dengan istilah Islam itu agama budaya lah, Al-Quran itu adalah muntaj takofi, produk budaya. Berarti seakan-akan Al-Quran itu menyesuaikan dengan kehidupan manusia. Dan mereka berargumentasi, Lukman. Salah satu argumentasinya adalah Al-Quran, di dalam ilmu Al-Quran ada sababun nuzul, ya kan? Dan sababun nuzul itulah yang dianggap oleh mereka sebagai konsep bahwa Al-Quran pada dasarnya menyesuaikan dengan tradisi masyarakat. Nah, dan ini alhamdulillah sudah dibantah ya oleh banyak ulama, misalnya seperti Syekh Muhammad Imar almarhum sudah membantah dengan mengatakan bahwa ya kalau argumentasinya sababun nuzul, kita tahu riwayat sababun nuzul yang terkait dengan ayat Al-Quran nggak semua ayat ada sababun nuzul gitu kan. Malah ada yang menghitung tidak lebih dari 10% sababun nuzul itu, dan 90%-nya malah nggak ada sababun nuzul gitu kan. Dan yang kedua, Al-Quran itu disusunnya tidak berdasarkan urutan turunnya Al-Quran. Coba kalau kita lihat mushaf sekarang dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, itu kan tidak berdasarkan urutan turun kepada Nabi kan. Nah, pertanyaannya begini, apa maksudnya kok malah diurutkan dengan tidak berdasarkan urutan itu? Ya pasti jawabannya Allah punya tujuan, gitu kan. Ya mungkin salah satu jawabannya adalah agar orang tidak memandang Al-Quran hanya dibatasi pelaksanaannya pada masa-masa tertentu saja. Karena Al-Quran itu hidayahnya tidak ada batasannya sampai akhir zaman, sampai manusia sudah tidak ada lagi. Nah, itulah yang dimaksud dengan Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia. Nah, jadi sekali lagi, uruf ini harganya bukan dalil, tapi bukan berarti kita tidak menggunakannya gitu ya. Bagi seorang mujtahid, bagi seorang hakim, bagi seorang mufti, ketika mendapati suatu masalah tetap harus mempertimbangkan apa yang mentradisi di masyarakat. Selama tradisi itu bisa dijadikan sebagai instrumen tambahan untuk memahami dan menggunakan ayat-ayat Al-Quran hadis Nabi yang juga bersifat mutlak, tidak memberikan tidak memberikan jawaban secara rinci dan eksplisit. Nah, ini maksud dari uruf sebagai dalil gitu ya.
Teman-teman bisa dipahami maksudnya. Nah, sekarang apa legitimasinya? Apa dasar uruf itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan syariat? Ya, bukan dalil tapi pertimbangan syariat. Nah, pertama tentu legitimasinya berasalkan dari Al-Quran. Ya, di antaranya para ulama mengambil semua ayat yang terkait dengan masalah hubungan antar manusia, bukan ibadah, terkait dengan muamalah, yang di situ disebutkan kata-kata ma'ruf. Ya, misalnya terkait dengan masalah pemberian mut'ah talak. Jadi kalau seorang wanita ditalak oleh suaminya, disunnahkan si suami memberikan sesuatu pemberian. Namanya disebut dengan mut'ah. Nah, Allah mengatakan walil mutallaqatu mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dan wanita-wanita yang diceraikan, berilah mereka mut'ah, pemberian yang menyenangkan mereka bil ma'ruf. Kalau biasa diterjemahkan bil ma'ruf itu artinya sesuatu yang sesuatu yang apa ya istilah bahasa kita, tidak menyalahi kebiasaan. Satu tidak menyalahi kebiasaan, betul, atau sesuatu yang apa ya, yang pokoknya seperti itu gitu ya. Ada tidak menyalahi kebiasaan Tidak dianggap manusia, aneh mungkin saya. bisa dikatakan seperti itu, tidak melanggar syariat juga gitu ya. Dan apa saya mau ngomong tuh mesti di dalam benak saya ini tapi nggak keluar ya. Intinya sesuatu yang normal lah gitu ya, yang dianggap manusia itu bisa disebut sebagai pemberian. Nah, itu Allah menyebutkan kata-kata bil ma'ruf. Nah, makanya nanti pemberiannya akan bisa berbeda tergantung wanitanya. Ya bisa jadi ada wanita yang dia dikategorikan terhormat di masyarakatnya, ada wanita yang mungkin biasa saja, ada wanita yang mungkin dia seorang alim, ya, punya ilmu, ada wanita yang mungkin dia ya ilmunya biasa saja. Nanti tentu pemberiannya akan bisa berbeda dan juga tergantung kepada si suami kemampuannya. Nah, maka dia akan mempertimbangkan hal tersebut. Makanya atas dasar ayat inilah Imam Ibnu Al-Arabi Al-Mu'afiri dalam kitab beliau Ahkamul Quran memberikan komentar terhadap ayat ini. Dan ayat yang semisal, misalnya juga termasuk nafkah. Berapa sih kadar nafkah gitu kan? Nah, beliau mengatakan bahwa fi taqdir infaq dalam kadar nafkah ya qad bayyana annahu laisa lahu taqdiru syar'i. Di dalam persoalan nafkah yang sudah dibahas pada ayat sebelumnya, kata Ibnu Arabi, kami menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan syariat terkait dengan batasan nafkah. Ya kan? Wa innama ahalahu Allah subhanahu 'alal ada. Tapi Allah berikan ketentuan itu kepada tradisi manusia. Dikembalikan kepada tradisi manusia. Wa hiya dalilun usuliyun banallahu 'alaihi al-ahkam wa rawata bihi al-halal wal haram. Maka kata Imam Ibnu Arabi, ini menunjukkan bahwa uruf atau adat itu dalil usuli. Ya, dalil dalam ilmu usul fikih yang bisa digunakan sebagai sandaran di dalam menetapkan hukum-hukum halal dan haram. Nah, jadi artinya menjadi pertimbangan bagi seorang mufti untuk menetapkan hukum halal haram atas perbuatan manusia. Jadi kalau misalnya di contohnya Ustaz Lukman, misalnya kalau di dalam fikih itu kan ada istilah tafriq i'sar. Ya, dalam fikih keluarga itu ada istilah tafriq i'sar. Artinya hakim memutuskan perceraian antara suami istri atas dasar suami tidak mampu memberi nafkah. Ya, jadi si istri itu menuntut perceraian lewat gugat cerai atau khulu atas dasar persoalan nafkah. Nah, jadi pertanyaannya begini, apakah khulunya bisa diterima secara mutlak atau tidak? Maka hakim akan memberikan putusan tergantung kepada nilai nafkah yang berlaku di masyarakat. Gitu. Jadi misalnya begini, kalau di masyarakat nafkah yang standar itu yang dia sifatnya primer, misalnya ya, contohnya 1 juta, misalnya 1 bulan, misalnya. Tapi kemudian si wanita ini dan dia memang secara ekonomi rata-rata manusia, ya rata-rata manusia yang memang nafkahnya cukuplah 1 juta selama 1 bulan. Dia gugat cerai kepada hakim dengan alasan suaminya tidak memberi nafkah karena setiap bulannya hanya memberikan, misalnya begini, suami saya memberikan nafkah hanya 5 juta, gitu kan. Padahal saya pengennya 10 juta, gitu. Nah, hakim kemudian memutuskan, ya tuntutannya ditolak karena rupanya nafkah yang berlaku hanya 1 juta yang sudah mentradisi. Bahkan tadi itu pemberiannya sudah lebih daripada yang tradisi. Gitu ya. 5 juta sudah lebih gitu kan. Nah ini maka nggak bisa. Tapi kalau misalnya begini, si wanita bilang, suami hanya memberi nafkah sebanyak 700.000 misalnya kan. Nah, padahal yang mentradisi di masyarakat misalnya 1 juta. Nah itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk hakim menerima gugat cerai dari si istri. Nah, jadi intinya hakim harus bisa melihat. Makanya mufti itu, ya seorang ulama yang berfatwa itu, bukanlah seorang ulama yang tinggalnya di atas gunung yang nggak tahu kondisi masyarakat yang mana dia tinggal di situ gitu. Mesti dia harus berinteraksi,
harus banyak berkomunikasi dan seterusnya agar tahu hal-hal seperti ini. Baik, jadi ini dasar yang pertama. Ya. Dasar yang kedua, nah ini juga masalah nafkah ini ya. Dasar kedua adalah perintah Nabi SAW yang membolehkan Hindun binti Utbah ya untuk mengambil tanpa sepengetahuan suaminya nafkah yang biasa si suaminya tidak memberi. Jadi ceritanya begini, Aisyah menceritakan Hindun binti Utbah ini pernah mengadu kepada Rasulullah bahwa suaminya yang bernama Abu Sufyan, Sakhr ibn Sakhr bin Harb ya maksudnya, Abu Sufyan itu kata istrinya, ini istrinya cerita sama Rasulullah, rajulun syahih wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladi. Jadi suaminya ini Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit, yang medit gitu ya. Syahih itu kan lebih parah daripada bakhil gitu ya. Jadi kalau bakhil itu bisa jadi dia bakhil untuk orang lain tapi tidak untuk diri. Kalau syahih ini bakhil untuk orang lain tapi juga kadang bakhil untuk dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi dia itu bakhil untuk tidak mengeluarkan hartanya bahkan untuk kepentingan diri sendiri. Apalagi untuk orang lain, itu syahih. Itu lebih parah daripada bakhil gitu ya. Nah, jadi Hindun ini ngadu pada Nabi, Abu Sufyan orangnya syahih, ya sangat bakhil gitu. Nah, lalu kemudian dia minta izin, ya, apakah boleh aku mengambil apa yang cukup bagi diriku dan anakku, ya, untuk kebutuhan sehari-hari tanpa layak alam, tanpa dia mengetahui. Akhirnya Nabi mengatakan, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah, meskipun tanpa pengetahuan suaminya, ya, sesuatu yang cukup bagi dirimu dan anakmu, tapi dengan bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu artinya dengan sesuatu yang ya ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu yang sudah mentradisi di masyarakat. Nah, atas dasar hadis ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari memberikan komentar fi i'timadul urfi fil umuril lati la tahdida fiha min qibali syari'. Maka hadis ini menjadi dalil bahwa tradisi bisa dijadikan dasar untuk perkara yang tidak ada tahdid. Untuk perkara yang tidak ada pembatasan oleh syariat. Dan seperti nafkah. Maka begini Ustaz Lukman, contoh kasusnya misalnya begini. Di dalam hukum Islam, istri yang mencuri harta suami termasuk bisa dipotong tangan. Pada hakikatnya itu hukum asalnya. Tetapi kalau misalnya istri berargumentasi, kalau dia tidak diberi nafkah yang oleh suaminya, ya kan? Kemudian dia mengambil harta yang memang menurut tradisi sudah mencukupi diri dan keluarga dan anaknya, maka hakim boleh untuk menetapkan hukum potong tangannya tidak diberlakukan. Karena itu termasuk syubhat. Ya, jadi pemberian nafkah ini termasuk syubhat yang bisa membatalkan hukum hudud berdasarkan hadis Nabi disebutkan yudra'ul hudud bisyubhat, bahwa yang namanya hukum pidana bisa dibatalkan atas dasar adanya syubhat. Nah, jadi syubhat itu termasuk bisa dikembalikan kepada uruf. Jadi syubhat yang dimaksud bukan syubhat dalam arti negatif ya, maksudnya syubhat itu ada kondisi di mana seseorang dibatalkan vonis hududnya atas dasar dia punya argumentasi alasan yang dibenarkan oleh syariat gitu. Maka kalau misalnya si suami menuntut potong tangan kepada istrinya misalnya gitu ya, ya itu si istri bisa berargumentasi bahwa apa yang diambil dari harta suaminya itu adalah nafkah yang merupakan hak dia sebenarnya, tapi suaminya menahannya. Gitu. Nah itu maka bisa hakim menetapkan hukum tersebut. Tapi hakim untuk memutuskan hukumnya diberlakukan atau tidak terkait dengan nafkah itu bagaimana? Ya kembali kepada uruf. Nah, kembali kepada tradisi. Nafkah yang standar itu apa? Nah, tentu setiap tradisi akan punya ketentuannya berbeda-beda gitu ya. Nah, ini dasar hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, amal sahabat. Nah, juga didasarkan kepada praktek yang sudah berlaku ya di kalangan sahabat Nabi dan bahkan bukan hanya zaman sahabat, setiap generasi juga sudah melakukan hal tersebut. Makanya Imam Syihabuddin Al-Qarafi dalam kitab Syarah Tanqihul Ushul itu mengambil kesimpulan. Sebenarnya semua mazhab itu sepakat. Uruf itu bisa dijadikan pertimbangan dalil. Ya, beliau mengatakan dalam kitabnya Syarah Tanqihul Ushul, "Ammal urfu fa mushtarakun bainal mazahib wa man istaqra'aha wajadahum yusarri'una bidzalika fiha." Ya, ini kesimpulan akhir dari kajian Imam Al-Qarafi bahwa sebenarnya semua mazhab fikih itu sepakat menjadikan uruf sebagai dasar di dalam menyimpulkan hukum syariat ya, dan mereka akan menggunakannya walaupun dengan batasan-batasan yang berbeda-beda. Nah, jadi sebenarnya bisa kita katakan uruf itu sebagai dalil dia diperselisihkan terkait dengan hakikatnya sebagai dalil. Tapi untuk
mempraktekannya atau mengamalkannya, malah semua ulama, semua mazhab hakikatnya menerima huruf sebagai pertimbangan untuk menghukumi suatu masalah. Nah, bisa apa perbedaan antara dua konsep ini. Jadi intinya huruf ini bisa digunakan dalil sebenarnya, tapi dengan catatan, yaitu selama dia memenuhi syarat-syarat legitimasinya. Kalau ini kan standar legitimasi ya, ketentuan legitimasi bisa kita temukan dalam Al-Quran, Sunnah, dan amal yang berlaku di masyarakat atau berlaku di antara para ulama. Tetapi untuk kemudian uruf bisa diterima sebagai dasar, maka harus ada syaratnya kata para ulama. Nah, syaratnya apa saja? Pertama, tidak bertentangan dengan nas, jelas. Ya, jadi yang namanya tradisi tidak boleh diamalkan kalau dia bertentangan dengan ayat Al-Quran atau ketentuan syariat misalnya. Jelas, misalnya nggak bisa, misalnya kita katakan homoseksual itu halal karena sebagian masyarakat mentradisikannya, ya nggak bisa, itu bertentangan dengan Al-Quran dan ijma, gitu ya. Nah, ini atau zina halal atau minuman memabukkan, kan ada ya sebagian masyarakat kita itu kan mentradisikan minuman tertentu yang itu memabukkan dalam momen-momen acara tradisi gitu kan, acara yang adat istiadat. Nah, ini nggak bisa dijadikan dasar. Nah, kalau misalnya itu sudah, jadi nggak bisa dengan alasan kan sudah mentradisi, ya nggak bisa. Kalau dia bertentangan dengan syariat, ya nggak bisa dijadikan sebagai dasar untuk diberlakukan. Gitu. Nah, jadi syarat pertamanya yang paling utama tidak bertentangan dengan nas, bertentangan dengan syariat. Syarat yang kedua, tidak bertentangan dengan uruf lain yang juga berlaku pada waktu yang sama. Ya, karena kalau misalnya ada benturan uruf, ya berarti dua-duanya tertolak, gitu ya. Karena harus dia sifatnya itu hanya satu-satunya tradisi yang berlaku dalam kasus yang sedang dihadapi gitu ya. Kemudian makanya gini, nanti kalau misalnya antara suami istri beda pendapat nih tentang standar nafkah, nah ini hakim ya tentu harus menggunakan standar yang bukan berdasarkan mereka berdua, tapi kembali kepada yang berlaku di kebanyakan masyarakat. Nah ini juga banyak kasusnya Ustaz Lukman, misalnya kayak nilai mahar yang belum disepakati setelah akad nikah, nah itu kembali ke mana gitu kan. Nah ini juga bisa kalau dibawa ke pengadilan, nanti hakim akan menetapkannya berdasarkan uruf yang nanti disebut dengan istilah mahrul mitli kalau dalam istilah fikih nikah itu. Baik, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah sifatnya mustamir. Ya, mustamir mungkin mustamir atau mutorid ya. Artinya dia sifatnya itu bukan hanya berlakunya pada waktu tertentu. Misalnya begini, tradisinya hanya berlaku cuma di hari Ahad, tapi hari yang lain enggak, gitu. Ya enggak. Jadi yang namanya uruf yang berlakunya setiap saat, uruf yang bisa dijadikan dalil adalah dia pemberlakuannya setiap saat. Jadi aja sifatnya mustamir. Atau bukan hanya dalam satu fase, tapi fase yang lain berubah misalnya. Nah, tidak seperti itu. Dan yang terakhir adalah syaratnya berlaku secara faktual. Artinya tradisi ini memang ditemukan di masyarakat. Jadi bukan sesuatu yang masih di awang-awang, masih di prasangka manusia, masih di akal manusia. Ada orang mengatakan begini, mungkin bisa nggak ya ini ditradisikan? Ya kalau masih mungkin bisa, kan berarti dia bukan tradisi gitu. Karena belum berwujud secara faktual, belum real ya di tengah masyarakat. Jadi harus betul-betul sudah ada. Makanya Ustaz Lukman, ketika seorang mufti memfatwakan suatu masalah berdasarkan uruf, dia harus memastikan dulu urufnya ini sudah berlaku atau belum. Ya. Kalau urufnya belum berlaku, ya nggak bisa dijadikan dasar. Jadi harus berlaku dulu, sudah berlaku secara natural di tengah masyarakat. Nah ini yang disebut dengan istilah uruf. Ya. Nah ini 4 syarat sahnya uruf dalil. Ya. Baik, sebagai tambahan, ini ada beberapa kaidah fikih, sebenarnya bukan usul fikih ya. Kaidah fikih yang didasarkan kepada dalil uruf. Bahkan kaidah-kaidah fikih ini kalau dikaitkan dengan masalah uruf, Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wan Nazair memasukkan tradisi sebagai salah satu dari 5 kaidah pokok di dalam ilmu kaidah fikih. Ya, ini mungkin kan saya menjelaskan kaidah fikih panjang lagi nanti hubungannya dengan usul fikih dan fikih. Ya, ini mudahnya gini aja. Kaidah fikih itu munculnya setelah fikih. Awalnya usul fikih, kedua lahir fikih, ketiga baru kaidah fikih. Jadi kaidah fikih itu dibuat oleh para ulama untuk memudahkan penghafalan produk-produk fikih yang sangat banyak, tapi nanti digabungkan dalam dalam kaidah-kaidah yang memiliki kesamaan. Misalnya kaidah al-umurul maqasidiha tentang masalah niat. Niat ada dalam sholat, ada dalam puasa, ada dalam zakat, ada dalam haji gitu kan. Nah, ini kan fikihnya beda-beda di babnya ini digabungkan dalam satu kaidah al-umuru bimaqasidiha. Nah, di samping kaidah ini ada kaidah yang lain di mana para ulama misalnya seperti Imam Suyuti menyebutkan ada 5 kaidah besar dalam ilmu fikih.
Salah satunya adalah terkait dengan masalah tradisi. Nah, jadi kaidah yang pertama terkait dengan tradisi ya atau terkait dengan uruf yang malah menjadi 5 kaidah besar adalah al-adatu muhakkamah. Bahwa tradisi itu atau adat istiadat itu bisa menjadi muhakkam. Ya, muhakkaman menjadi dasar hukum. Misalnya, ini saya kasih contoh ada 2 kasus misalnya ya. Halalnya goror yang sedikit ya. Halalnya, jadi akad jual beli itu kan diantara yang membuat akad jual beli haram kan adanya goror, ketidakpastian atau ketidakjelasan ya, ketidakjelasan akad atau ketidakjelasan barang misalnya ya. Nah itu kan Rasul mengatakan dalam satu hadis atau di satu hadis naha an an ba'il goror ya kalau misalnya gitu hadisnya ya. Rasulullah melarang jual beli yang ada unsur gorornya. Nah, ada unsur yang ketidakpastian objek atau akad dari suatu jual beli. Tapi di dalam syariat ya di dalam ilmu fikih dan usul fikih para ulama umumnya sepakat bahwa kalau misalnya gorornya itu sangat sedikit ya maka akadnya bisa menjadi halal dikecualikan misalnya seperti akad jual beli salam itu kan pada hakikatnya dia ada unsur goror di situ kan karena barangnya belum ada tapi uangnya sudah disepakati nilainya kan nah maka kemudian dibolehkan di dalam syariat ditetapkan oleh hadis Nabi SAW tapi para ulama nanti mengkiaskan juga ke dalam kasus-kasus jual beli yang lain selama gorornya itu sedikit tapi maslahatnya lebih besar. Contoh misalnya begini, Lukman. Misalnya seperti gharar yang ada pada objek pemanfaatan fasilitas umum toilet yang menjadi fasilitas umum. Misalnya toilet di bandara, toilet di terminal, toilet di pom bensin gitu ya. Nah, ini Lukman kalau misalnya masuk toilet umum seperti ini bayar nggak? Iya. Bayar ya. Bayarnya berapa biasanya sekarang? Nilainya rata-rata 2000 umumnya 2000 ya umumnya 2000 nah ini bayarnya itu di muka atau setelah menggunakan fasilitasnya biasanya setelah kita pakai dulu baru bayar ya nah sebenarnya hukum asal akad seperti ini kan tidak boleh gitu. Kenapa? Karena kita sudah memanfaatkan fasilitas tersebut tapi belum menetapkan pembayarannya gitu kan jadi pembayarannya belum disepakati tapi fasilitas sudah ditetapkan kalau ingin benar secara fikih secara hukum asal mestinya kan ketika kita belum menggunakan berakad dulu sama yang jaga misalnya kita bilang saya mau menggunakan fasilitas toilet ya, berapa biayanya bayar 2000 oh ya 2000 dikasih berapa yang boleh saya gunakan 5 cidukan sebanyak atau selama 5 menit gitu 5 ciduk 5 menit lebih dari itu tambah bayaran maksudnya kan begitu ketentuannya gitu kan tapi apakah ada orang berakal seperti itu kalau untuk menggunakan fasilitas seperti ini kan nggak ada gitu ya nggak ada rata-rata ya seperti tadi kita sebutkan langsung gunakan mau dia seharian di situ juga nggak masalah mau dia gunain airnya sampai habis juga selama nggak digedor-gedor pintunya sama orang lain juga nggak masalah gitu kan tinggal nanti pas keluar bayar 2000 gitu nah jadi ini akad yang seperti ini kalau kembali kepada hukum asalnya tidak boleh karena di situ ada unsur goror gitu tapi gorornya dimaafkan atas dasar maslahatnya yang lebih besar dan sudah berlaku uruf di situ. Nah, itu ini jadi uruf bisa menjadi dasar hukum atau bisa menjadi pengecualian dari hukum asal yang sebenarnya itu tidak boleh misalnya gitu. Atau misalnya begini, syarat potong tangan dalam kasus pencurian. Para ulama mengatakan begini, yang disebut dengan sarikoh, kasus pencurian atau sarikoh yang membuat pelakunya akhirnya dipotong tangan adalah jika dia mencuri barang yang terjaga, biherzin, mencuri barang yang terjaga. Jadi kalau misalnya dia mencuri barang yang tidak terjaga, namanya bukan sarikoh, tapi gosok. Jadi sendal misalnya ya, sendal yang ada di emperan masjid diambil orang, itu bukan sarikoh, nggak bisa dihukum potong tangan, karena itu nggak dijaga, gitu. Namanya ada di emperan sendal atau di emperan masjid, itu namanya gosok. Nah ini bedanya antara gosok dan sarikoh. Kalau gosok itu mengambil barang yang nggak dijaga, tapi kalau mencuri yang disebutkan dalam hukumnya potong tangan itu mengambil barang yang terjaga. Nah, dalam istilah fikih fiherzin. Tapi yang menjadi persoalan, apa sih makna terjaga? Bagaimana dengan pencurian elektronik? Nah, dia penjagaannya lewat password misalnya gitu kan. Atau misalnya dompet itu kan kita letakkan di kantong celana kita. Apakah itu termasuk herzin juga ketika misalnya diambil dicopet oleh orang misalnya? Atau kalau misalnya motor, ya herzinnya itu dengan cara dikunci stang misalnya kan. Nah, apakah yang namanya herzin itu mesti dia berada dalam rumah, di dalam satu perangkat khusus yang dikunci kunci besi dan seterusnya? Nah, jawabannya adalah kembali kepada uruf masyarakat gitu. Jadi kalau masyarakat menganggap
dompet yang di kantong itu adalah herzin, maka orang yang mengambilnya termasuk sarikoh, bukan gosok. Ya, kalau misalnya motor yang dikunci stangnya, maka itu termasuk, kalau itu termasuk herzin, maka kasusnya bukan gosok, tapi dia adalah sarikoh. Nah, gitu. Jadi intinya kembali kepada uruf masing-masing masyarakat. Baik. Nah, saya agak sedikit bercepat nih karena waktunya udah mau habis, ya. Yang kedua ada kaidah isti'malun nasi hujjatan yajibul amal biha. Ya, kebiasaan manusia adalah hujjah yang wajib diamalkan. Nah, misalnya kata cerai. Di dalam fikih yang namanya perceraian secara sharih, ya, perceraian yang dia apa namanya tidak mesti dicari tahu niatan pengucapnya, hanya jika wujudnya adalah kata talak atau sarah misalnya, ya. Jadi kan yang namanya cerai itu kan ada dua, ada cerai sharih, ada cerai talak itu ada talak sharih, ada talak kinayah gitu. Kalau talak sharih itu kan sebutnya ada seorang mengatakan aku mentalakmu, itu namanya talak sharih. Jadi tanpa ditanya niatnya apa sudah jatuh talak. Tapi kalau talak kinayah mesti ditanya niatnya. Misalnya seperti seorang laki-laki berkata kepada istrinya, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Nah, ini kan maksudnya bisa dua nih, bisa maksudnya mentalak, bisa maksudnya tidak mentalak. Nah, yang jadi persoalan begini, di dalam kitab-kitab fikih nggak ada istilah cerai, karena istilah cerai itu bukan bahasa Arab. Ya, istilah cerai itu bukan bahasa Arab. Nah, apakah seorang suami yang berkata, aku menceraikanmu, itu sudah terhitung sebagai talak sharih, seperti kata talak? Maka para ulama mengatakan itu sudah terhitung talak sharih. Kenapa? Karena cerai dalam urf, ya, dalam tradisi lisan banyak manusia, sudah bermakna perceraian dan tidak lagi dimaknai dengan yang lain. Ketika itu ucapan yang disampaikan suami kepada istri, kecuali pasti maknanya adalah mentalak. Nah, ini namanya disebut dengan apa? Atau berdasarkan kaidah isti'malun nas hujjah yajibul amal biha. Baik. Selanjutnya Sulaiman, yang ketiga, kaidah innama tu'tabarul 'ada idza taradat aw ghalabat. Ini kaidah yang menjadi syarat, ya, bahwa uruf itu bisa dijadikan sebagai dalil, yaitu bahwa adat yang diterima adalah jika bersifat ittaradat aw ghalabat, bersifat umum, berlaku kepada kebanyakan manusia. Baik, yang keempat, kaidah fikih yang juga terkait dengan masalah al-urfu adalah la ibrah bil urfi thari. Tidaklah bisa diterima adat yang thari. Thari itu datangnya malah baru tapi dia bertentangan dengan adat yang sebelumnya. Ya, malah bertentangan dengan ayat misalnya atau bertentangan dengan hadis Nabi. Ini dicontohkan oleh para ulama misalnya seperti makna fisabilillah. Di masa Rasulullah dan para sahabat, fisabilillah sebagai mustahik zakat itu secara urf maknanya adalah kebutuhan jihad, kebutuhan perang, kebutuhan kita. Nah, belakangan muncul, ya, ada sebagian yang memahami kata fisabilillah dalam mustahik zakat untuk segala hal yang menunjukkan kepada kebaikan seperti bangun masjid ataupun hal-hal yang seperti semisal ini gitu, ya. Tentunya kaidah ini digunakan untuk membantah mazhab yang meluaskan makna fisabilillah. Nah, jadi bagi para ulama yang mengatakan fisabilillah itu maknanya adalah jihad, menggunakan kaidah ini untuk membantah ulama lain yang mengatakan fisabilillah bisa diluaskan kepada makna selain jihad perang. Nah, itu berangkat dari kaidah ini juga la ibrata bil urfi thani. Yang kelima, kaidah al-haqiqatu tatraku bidalalatil adah. Ya, bahwa kalimat haqiqah, lafaz hakiki itu bisa ditinggalkan jika ada lafaz yang tidak hakiki tapi itu diterima oleh adat. Misalnya nih, Sulaiman, dan tradisi kita di Indonesia, ya, bahkan juga termasuk dalam tradisi Arab, kata daging itu tidak masuk di dalamnya daging ikan. Jadi daging itu hanya disebut untuk hewan-hewan yang dipotong dan disembelih seperti ayam, sapi, kambing, dan seterusnya, kata daging. Artinya, misalnya kalau ada orang bilang begini, ya, saya bersumpah, ini contoh misalnya, saya bersumpah demi Allah tidak akan makan daging, misalnya hari ini. Nah, tiba-tiba dia makan ikan. Nah, maka ketika dia makan ikan, ini tidak membatalkan sumpahnya. Karena yang dimaksud daging di sini bukan daging ikan, tapi daging seperti ayam, sapi, kambing, dan seterusnya. Dan tradisi makanya dalam tradisi kita istilah laham atau dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Arab itu laham dan samak itu dua hal yang berbeda. Laham itu terkait dengan daging hewan tertentu, tapi samak ya ikan. Padahal kan ikan juga punya daging gitu kan. Nah, ini tidak diambil kata hakikatnya, tidak dimaksudkan ikan itu adalah daging, tapi daging dalam arti yang lain. Baik, kemudian berikutnya adalah yang keenam, al-kitab bukal kitab.
Ya, bahwa status hukum tulisan itu sebagaimana ucapan. Artinya kalau ada orang mentalak istrinya lewat tulisan, itu juga bisa dijadikan sebagai dasar jatuhnya talak, meskipun tidak diucapkan dengan lisan. Karena status tulisan juga sama seperti ucapan. Baik, kemudian yang berikutnya kaidah lain, al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Apa yang sudah mentradisi di masyarakat itu bisa berfungsi selayaknya syarat. Ya, syarat di dalam pembelakuan suatu akad. Nah, ini contohnya misalnya, kan Salman? Misalnya seperti jual beli barang atau properti, ya, yang mana di dalam penjual beli barang itu kan biasanya sudah ada beberapa unsur. Misalnya begini, ada orang bilang, saya membeli rumah, gitu kan. Istilah rumah, atau bukan rumah lah, misalnya dia mengatakan, saya membeli rumah misalnya, ya. Istilah rumah itu kan dia terdiri dari tembok, terdiri dari atap, terdiri dari pintu, gitu kan. Jadi kalau misalnya ada orang bilang saya beli rumah, maka semua yang menjadi lawazim dari rumah tersebut, yang menjadi unsur yang mengikat rumah tersebut, maka itu termasuk objek yang dijual belikan. Maka nggak bisa misalnya mengatakan gini, ya saya jual rumah saya, tapi setelah dia terima uangnya, yang saya maksud adalah pintunya aja. Itulah penipuan namanya gitu ya. Jadi nggak bisa gitu. Jadi apa yang sudah mentradisi di masyarakat bahwa apa yang menjadi unsur rumah adalah menjadi objek jual beli rumah, itu juga menjadi syarat di dalam akad jual beli tersebut tanpa harus disebutkan dalam akadnya. Karena kalau disebutkan dalam akad juga repot juga. Semua yang ada di rumah disebutin semua, pintu, plafon, kemudian apa kuncinya. Nah, ini repot juga semuanya disebutkan. Jadi kata rumah itu sudah masuk di dalamnya setiap unsur rumah. Ya. Dan yang terakhir adalah kaidah yang juga terkait dengan uruf. La yunkaru taghayyurul ahkam bitaghayyuril azman. Bahwa tidaklah diingkari perubahan hukum atas sebab terjadinya perubahan zaman. Maknanya bisa jadi memang tradisi itu berubah dengan perubahan zaman, gitu ya. Maka hukum yang berlaku pada zaman tertentu bisa saja berubah untuk zaman yang lain atau dasar perubahan uruf. Tapi dengan syarat ya, hukum yang berubah ini adalah dalam wilayah dalam wilayah dzanniyat, dalam wilayah ijtihadiyat, dalam wilayah mutaghayyirat, bukan dalam wilayah tawabit atau qat'iyah. Ya, bukan wilayah yang sudah tidak bisa berubah seperti sholat 5 waktu nggak bisa berubah sampai akhir zaman gitu. Tapi bisa saja orang melakukan sholat khauf misalnya dengan kondisi-kondisi yang berbeda sesuai dengan kondisi yang berlaku di masyarakat. Ini kaidah-kaidah fikih yang lahir dari pembahasan tentang dalil uruf. Sebenarnya saya ingin tutup dengan kasus khilafiyah ini ya. Kalau tadi kan rata-rata kebanyakan disepakati. Nah ini khilafiyah terkait dengan bai'ul mu'athah. Mungkin kita tutup di sini, langsung tampilkan semuanya saja. Jadi bai'ul mu'athah itu artinya adalah jual beli atas barang yang tidak ada akad ijab qabul dengan lisan atau isyarat. Nah, para ulama nanti beda pendapat. Apakah sah akad yang tidak ada ijab qabulnya secara lisan dan atau isyarat minimal? Ada 3 pendapat. Tapi Ustaz Lukman, ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, menurut mayoritas ulama akadnya sah. Kalau memang uruf tradisi sudah menganggapnya sebagai akad yang sah. Nah, ini contoh yang real hari ini adalah jual beli online. Dan jual beli online itu mana ijab qabul lisannya? Ada nggak misalnya orang ngomong sesuatu dijawab dengan sesuatu yang lain oleh pembeli misalnya? Kan nggak ada gitu kan. Nah, tapi sebagian ulama Syafi'i mengatakan boleh dengan syarat komoditasnya kecil, benda yang sedang dijual belikan nilainya kecil. Tapi kalau nilainya besar harus pakai ijab qabul secara lisan. Nah, sebagian ulama Syafi'i lainnya mutlak mengatakan tidak boleh karena sahnya akad jual beli adalah ijab qabul sebagai dasar adanya unsur tarodi, adanya unsur saling ridho di dalam proses jual beli itu. Tapi saya pikir hari ini sih banyak ya akad-akad jual beli yang dikategorikan bai'ul mu'athah ya, dengan nilai yang kecil sebenarnya mengikuti pendapat yang kedua atau mayoritas ulama yang membolehkannya. Misalnya seperti jual beli gorengan, ya malah di beberapa tempat ya di kampus tempat saya ngajar itu ada maksud amanah, gitu ya. Koperasi amanah. Nah, jadi barangnya diletakkan di situ, di kotak uangnya di situ juga gitu ya. KPK pernah saya ngisi kajian juga seperti itu, ada tuh. Ada kantin amanah, ada kantinnya, ada uangnya, dia tinggal ngambil, bayarnya ya sesuai dengan nilainya itu tapi secara amanah. Ini kan nggak ada ijab qabulnya. Sama siapa coba ijab qabul di pembeli juga? Kan nggak ada gitu ya. Nah, tapi kalau sudah berlaku urufnya ya tentunya nggak ada masalah. Jadi uruf bisa dijadikan dasar hukum ya untuk memperlakukan hukum-hukum seperti ini. Mungkin ini pembahasan tentang dalil uruf saya cukupkan karena sudah 5:30 juga nih, kayaknya udah lewat. Iya. Silakan kalau memang misalnya ada mau ditanyakan, ada waktu. Baik,
Jazakallah khairan Ustaz atas materinya, Masya Allah, tentang uruf. Ya, karena waktu kita sudah melewati batas, dan saya melihat kebetulan ada satu orang yang bertanya di chat, maka kita batasi untuk satu pertanyaan aja Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ya, karena ini menjelang waktu berbuka juga. Ya, dari Bapak Yudis. Assalamualaikum Pak Ustadz. Menarik mengenai talak sorih tadi. Ini pertanyaan titipan sebenarnya dari kawan. Dia orang asing, dia tanya kalau kalimatnya seperti ini, saya sudah bosan dengan kamu, kita sudahi saja. Apakah ini termasuk talak kinayah? Syukran. Silakan Ustaz. Ya, ini bukan orang asing ya, banyak juga di masyarakat kita mengucapkan kalimat gini. Saya udah bosan dengan kamu, ya kita sudah aja. Ini sebenarnya kata-kata ini Allah alam ya, kalau menurut saya sih untuk berhati-hati lebih dekat kepada lafaz kinayah. Artinya tidak langsung dikategorikan jatuh talak, kecuali ditanya dulu kepada si suami yang mengucapkan kata itu, apa maksud dari ucapan tersebut. Jadi artinya istri jangan langsung memahami, ya udah berarti kita jatuh talak ya. Wah, berarti apa langsung hitung iddahnya misalnya, nggak begitu juga. Ditanya dulu apa maksudnya kita sudahi, apa yang dimaksudnya, apa yang kamu maksud sudah bosan itu gitu kan. Apakah maksudnya sudah bosan itu maksudnya kita sudah bosan, aku sudah bosan dengan kamu, maksudnya adalah bisa jadi sudah bosan dengan kamu pakainya yang melulu itu aja, gantilah sekali-sekali yang lain, kan bisa juga maknanya ke sana gitu kan. Atau sudah bosan dengan kamu makan masakannya kok itu aja, cobalah sekali-sekali belajar apa menu yang lain, kan bisa punya makna ke arah sana gitu kan. Nah jadi artinya istri jangan cepat baper Ustaz ya. Nah ya itu, jangan langsung disimpulkan suaminya mau menceraikan gitu ya. Nah, jadi tanya dulu maksudnya apa, tanya baik-baik, evaluasi kenapa berucap seperti itu gitu. Jadi tidak langsung bisa jatuh sebagai talak sorih. Ya begitu. Ya. Baik, waktu kita sudah terlewat sebenarnya. Jadi mohon maaf kepada jamaah sekalian yang telah memiliki pertanyaan namun belum sempat kita jawab pada hari ini. Tetap hadir di sesi terakhir. Insya Allah ke depan kita akan membahas saddu dzari'ah. Apa itu saddu dzari'ah? Silakan hadir di pertemuan ke depan. Ya. Jadi jamaah sekalian seperti biasa sebagai bentuk informasi bahwa diskusi Dior ini akan terus berlanjut ya sampai Ramadan berakhir, dan insya Allah ketika Ramadan telah berakhir akan ada Dior selanjutnya, namun dalam versi dan suasana yang mungkin berbeda dengan Dior kali ini. Ya, jadi tetap mengikuti info-info dari Rumah Fikih Indonesia melalui Facebook fanpage Rumah Fikih, Instagram Rumah Fikih, dan kanal YouTube atau website Rumah Fikih Indonesia. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang ingin mendapatkan referensi atau buku yang kita bahas dalam ilmu usul fikih bersama Ustadz Isnan Ansori ini, silakan untuk memesan buku karya narasumber kita langsung, karya Ustadz Isnan Ansori, yaitu ilmu usul fikih, bisa dipesan melalui website Rumah Fikih di www.rumahfikih.com/buku. Di sana ada banyak koleksi kitab karya asatidz Rumah Fikih dan lengkap dengan tata cara pemesanannya. Ya. Kemudian insya Allah saya tidak bosan menyerukan kepada jemaah sekalian, di akhir-akhir Ramadan ini mari kita memperbanyak amal ibadah, termasuk salah satunya untuk berinfak. Kami dari panitia di Dior, diskusi interaktif online Ramadan, membuka kesempatan bagi jamaah sekalian yang hendak berinfak. Di background saya dan di flyer-flyer yang tertera dan di Instagram, di Facebook, fanpage Rumah Fikih, di seluruh flyer-flyer diskusi interaktif online Ramadan, ya contohnya di sebelah sini, ya terdapat nomor rekening dari Bank Muamalat atas nama Ustazah Aini Aryani LC. Ya, jamaah sekalian yang memiliki harta yang berlebih dan ingin berinfak, silahkan untuk mendukung kajian atau program-program yang ada di Rumah Fikih Indonesia. Ya, saya mewakili kru yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan kepada narasumber kita Ustadz Isnan Ansori. Jazakallah khairan Ustadz atas materinya hari ini. Kemudian para jamaah juga jazakumullah khairan atas luangan waktunya hadir bersama kita pada hari ini. Ya, mari kita tutup kajian kita dengan bersama-sama berdoa doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Lukman Syafri, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
juga pamit teman-teman rumah fikih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.